Apa itu manusia baru? Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita ingin belajar satu firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Berbunyi demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merenungkan atau membandingkan antara kehidupan kita sebelum dan sesudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita pernah memikirkan apa yang berubah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apa kira-kira yang menjadi perkembangan kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ataukah kehidupan kita hanya stuck di situ dan di situ saja? Atau justru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita semakin menurun, gitu. Perilaku kita semakin buruk, sikap kehidupan kita semakin gak bagus ketika kita mulai percaya kepada Yesus. Nah, hari ini Paulus ingin mengingatkan kepada kita tentang manusia baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Paulus juga mengingatkan dalam konteks ini bahwa kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana bahwa mereka sudah menjadi manusia baru. Paulus mengingatkan bahwa kalian bukan lagi orang-orang yang belum mengenal Allah, gitu. Makanya jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, gitu. Tetapi jemaat yang ada di Efesus itu adalah mereka yang sudah mengenal Allah. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka sudah menjadi manusia baru, gitu. Kenapa mereka disebut sebagai manusia baru? Karena mereka sudah mengenal tentang Yesus, dan karena mereka sudah belajar tentang kebenaran Allah itu melalui Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga ingin belajar dan memahami bahwa kita yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah hidup menjadi orang Kristen, kita sudah mengenakan manusia baru. Pertanyaannya, apa itu manusia baru? Dan apakah kita paham apa yang dimaksud dengan manusia baru? Manusia baru berdasarkan konteks yang kita baca dan kita pelajari adalah bahwa manusia dengan kualitas ilahi yang tidak dimiliki manusia lama, dan ini adalah kenyataan yang sudah selesai dikerjakan Allah di dalam Kristus. Jadi manusia baru itu menunjukkan bahwa manusia yang berkualitas ilahi yang tidak pernah dimiliki oleh manusia lain. Contohnya seperti apa? Paulus memberikan contoh. Mungkin gitu, kita yang sering berkata bohong, sekarang kita sudah berkata benar ketika kita mengenakan manusia baru. Mungkin dulunya kita suka mencuri, tapi ketika kita sadar dan mengenakan manusia baru, sekarang kita sudah tidak mencuri lagi. Atau mungkin berbagai macam hal. Manusia lama yang menjerumuskan kita kepada hal-hal berkenaan dengan dosa, berkaitan dengan keinginan kita sendiri, berkenaan dengan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi ketika kita menyadari dan menerima dan mengenal Tuhan Yesus, maka kita harus sadar bahwa kita sudah mengenakan manusia baru, sehingga tinggalkan manusia lama kita, tinggalkan hal-hal yang menjerumus kita di dalam dosa, tapi hiduplah berdasarkan kebenaran yang Allah sediakan. Sikap-sikap hidup yang benar di hadapan Allah, seperti bagaimana tadi yang sudah saya katakan bahwa ketika kita sering mencuri, ketika kita menyadari manusia baru, kita sudah tidak mencuri lagi. Atau apa hal manusia lama yang kita rasakan dan kita alami. Marilah kita bersama-sama berjuang, berproses dengan kuasa Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk hidup menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berproses. Amin.